Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mari saat ini kami akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa dan pujian pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Biarlah pada malam hari ini di dalam ibadah kami Tuhan, ibadah pujian dan doa, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuklah setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menikmati ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Biar setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan bersukacita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Pujian umat-Nya, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan berkenan dalam hidup kita, supaya kita malam hari ini boleh bersama-sama memperoleh berkat melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita akan naikkan pujian, bagikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus malam hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus beri kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan Yesus segala pujian, pengagungan yang kami naikkan, semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami buka, siapkan hati kami untuk kami menyambut, menerima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, menjamah, memberi hikmat, akal, budi, pencerahan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh menangkap, menerima kebenaran firman Allah pada malam hari ini, dan sungguh-sungguh membangun, menguatkan, mengoreksi, mendidik kami, supaya hidup kami terus berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memberkati, memberi hikmat, menuntun, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba sungguh-sungguh bukan dari hikmat manusia, tetapi hanya karena kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu. Kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus
yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang pada saat malam hari ini mengikuti dalam doa dan pujian, kita boleh bersama-sama dipersatukan oleh Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin bersukacita, semakin cinta di dalam doa. Juga kita boleh membuka hati malam hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya menunggu Bapak Ibu semuanya. Kita buka di dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya, silahkan disimak baik-baik. Begini bunyi firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Tuhan yang malam hari ini bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan, saya memberikan tema atau judul sesuai dengan perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar kata yang namanya bersabar atau sabar. Konotasi yang mungkin kita bisa tangkap dari kata sabar, seringkali kita mengasosiasikan atau mengkonotasikan ketika kata sabar itu berhubungan dengan pribadi atau situasi kondisi di mana seseorang memiliki perkataan yang lemah lembut, yang tidak meledak-ledak, yang tidak emosional, yang tidak berkata tinggi atau kasar dan lain sebagainya. Mungkin kita menghubungkan dengan budaya, khususnya budaya Jawa. Karena budaya Jawa biasanya erat hubungannya dengan yang namanya lemah lembut atau kesabaran, atau juga berbicara tentang andap asor kalau dalam istilah orang-orang Jawa. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita berbicara tentang hubungannya dengan perkataan atau sikap atau tutur kata, memang itu bagian kecil daripada kesabaran, mungkin seperti itu. Namun kalau kita memperhatikan dari teks Alkitab pada malam hari ini, kata sabar memiliki beberapa pengertian atau beberapa arti, sehingga melalui arti atau pengertian sabar pada malam hari ini kita mau belajar supaya kita bisa menemukan kebenaran di dalamnya,
dan bagaimana kita bisa menerimanya, menangkapnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kata sabar yang pertama adalah berdiri teguh, tidak goyah atau kokoh berdiri, tidak digoncangkan oleh situasi kondisi, tidak bergeser. Kalau hubungannya dengan kekristenan, hubungannya dengan iman, imannya tetap teguh, imannya tetap kuat, tidak bergeser. Iman pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membuka bersama-sama di dalam surat Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23, di sini Rasul Paulus mengatakan demikian. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari Injil, pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kata sabar yang berhubungan dengan iman, dengan keteguhan, supaya kita tidak bergeser, tidak bergoncang, tidak mau kita digeser pengharapan kita, iman kita kepada Injil Kristus, kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu pengertian yang pertama. Jadi tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata sabar berhubungan dengan yang ada hubungannya dengan sesama, maksud saya, atau hubungannya dengan misalnya suami istri, atau majikan dengan pembantu, atau anak dengan orang tua. Seringkali di dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan sebuah kesabaran. Misalnya salah satu sebagai pasangan suami istri, istrinya menjengkelkan suami, bagaimana suami harus bersabar. Demikian juga mungkin dari hal-hal yang kecil, suami sering menjengkelkan istri dan seterusnya. Bagaimana seorang istri harus bersabar di sana, tetap menerima keberadaan suami, sambil bagaimana membenahi, bagaimana melengkapi, bagaimana membangun satu dengan yang lain di dalam sebuah rumah tangga. Demikian juga dalam mendidik anak-anak, dibutuhkan yang namanya kesabaran, dibutuhkan yang namanya ketekunan, supaya anak-anak yang kita didik, yang kita ajar, sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah. Butuh kesabaran. Yang ketiga, arti sabar memang diambil dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu endurance. Itu artinya tahan banting, kesabaran yang dihasilkan dari situasi kondisi kehidupan yang sulit, kehidupan yang sukar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kata sabar itu memiliki beberapa pengertian. Tetap teguh tadi di dalam iman, kemudian sabar juga terhadap seorang dengan yang lain, hubungannya dengan sesama, dan sabar terhadap kehidupan yang kadang-kadang kita dibawa di dalam situasi kondisi yang sulit. Bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tidak pernah bergeser, tetap memiliki pengharapan, kekuatan, kesabaran di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke dalam surat Yakobus yang kita baca bersama-sama tadi di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, di sini ada beberapa contoh yang perlu kita perhatikan bersama-sama hubungannya dengan yang namanya kesabaran. Yang pertama, teladan yang diberikan di sini oleh Rasul Yakobus diberikan adalah seorang petani. Mari kita bersama-sama lihat
di dalam ayatnya yang ke-7 dari pasal yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim menuai. Saya membaca dari tafsiran Matthew Henry. Rupa-rupanya pada waktu itu Rasul Yakobus melihat petani-petani yang ada di Palestina, khususnya petani-petani bukan petani besar, tapi petani yang kecil yang mungkin memiliki lahan yang sangat-sangat terbatas. Bagaimana seorang petani itu dengan tekun, dengan sabar ketika mereka menanam, ketika mereka menantikan hasil yang ingin mereka bersama-sama raih, bersama-sama diterima. Karena itulah yang menjadi satu-satunya pengharapan untuk mereka bisa bertahan hidup. Jadi dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk menanti di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan saja ya, karena di daerah sekitar kita ini juga kita memperhatikan banyak sekali daerah-daerah pertanian, meskipun di kota Semarang tidak begitu luas, tidak begitu banyak, tetapi ada. Bagaimana ketekunan, kesabaran seorang petani ketika mereka menanam, tidak langsung kemudian menghasilkan, dapat hasil, butuh proses. Zaman sekarang ini adalah zaman yang begitu cepat, segala sesuatu bisa kita raih dengan instan, dengan cepat sekali ya. Makanya orang seringkali tidak sabar karena situasi kondisi yang terjadi di dalam hidup. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Seorang petani ketika ingin memetik, menuai hasil dari bagaimana dia menanam, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ini ketika era pandemi sedang berlangsung, saya melihat dari rumah tangga atau keluarga itu banyak yang menanam. Saya sendiri, Bapak Ibu, di rumah juga menanam, walaupun hanya di dalam pot, di dalam polybag di depan rumah. Kebetulan saya menanam terong, saya menanam cabai, saya menanam tomat, saya menanam juga sayur kangkung. Ya, hasilnya tidak begitu banyak, tetapi ada satu kebanggaan ketika nanam kemudian dapat hasil. Ya, mungkin sudah 2 bulan yang lalu saya nanam, Bapak Ibu. Ketika saya nanam tumbuh karena dari biji, tapi yang tumbuh saya memperhatikan bukan bijinya, tetapi yang tumbuh pertama malah biasanya ada rumput, teki, ada rumput-rumput kecil yang kemudian tumbuh, yang harus dijabutin. Tidak berhenti sampai di sana. Ketika sudah mulai tumbuh agak besar, ternyata cabai itu sangat rentan dengan hama. Ya, dimakan semut, ada jamurnya, mengalami keriting. Itu butuh pemeliharaan, butuh kesabaran, harus disemprot dengan obat, dan tidak sekali 2 kali baru kemudian bisa menghasilkan buah. Kita bisa memetiknya, kita bisa menikmatinya. Itu gambaran sederhana saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus mengatakan kita harus belajar keteladanan, contoh dari seorang petani yang tidak henti-hentinya ketika menanam, mungkin harus menyiangi, matun kalau dalam bahasa Jawa, mencabuti setiap rumput-rumput yang mungkin mengganggu supaya bisa bertumbuh dengan subur. Perlu dengan pemupukan, perlu juga perawatan dengan obat, kemudian juga mungkin menghalau. Kalau tanaman padi seringkali banyak burung yang berusaha kemudian memakannya ketika bulir-bulirnya sudah keluar. Petani harus dengan sabar, dengan tekun untuk mencapai hasil, untuk menikmati hasil. Mereka harus berjuang, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, dari musim menanam sampai kepada
menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sana, menuai. Iman kita, kesabaran kita ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Kristus, kita menyadari ketika kita masih ada di dalam dunia diperhadapkan dengan masalah persoalan, situasi, kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi disinilah kita harus bersabar, kuat, tidak mau bergeser dari iman pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Itu yang sangat penting. Karena dalam perjalanan hidup kita pasti banyak sekali godaan, pasti banyak sekali tantangan yang seringkali ingin mengganggu, menggoyahkan iman Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Tetapi disinilah dibutuhkan yang namanya tetap teguh, tetap kokoh, tidak bergoncang dari pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ketika kita bisa bertahan sampai pada garis akhir, di sanalah ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan. Yang sangat penting, mari bertekun, mari bersabar. Mungkin kalau hari-hari ini kita mengalami proses, mengalami masalah, mengalami persoalan, firman Tuhan menasihatkan, jangan sampai kita kemudian keluar daripada iman di dalam Yesus Kristus. Teladan pertama, seorang petani yang dengan tekun, dengan setia, pantang menyerah, menantikan hasil sampai pada musim menuai, menikmati hasilnya. Dan ketika menikmati hasil, tentu jerih payah yang begitu lama terhapuskan ketika dengan sukacita dapat menikmati tuaian yang dinanti-nantikan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah teladan petani, di sini dikatakan ayatnya yang ke-10 dari Yakobus pasalnya yang ke-5. Mari kita perhatikan bersama-sama ayatnya yang ke-10. Ayat 10 mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang pertama teladan petani dengan tekun, dengan sabar menanti hasil. Yang kedua teladan dari para nabi yang dengan tekun, dengan setia berbicara demi nama Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Allah, menaburkan firman Allah. Dan kalau kita memperhatikan nabi-nabi yang diutus oleh Allah di dalam perjanjian lama misalnya, Bapak Ibu, mereka semuanya rata-rata juga mengalami yang namanya penderitaan, yang dibutuhkan oleh kesabaran, yang dibutuhkan kesabaran. Karena penderitaan yang dihadapi bukan karena mereka melanggar firman Allah, karena mereka ingin menuruti keinginan diri sendiri, tetapi karena mereka berbicara atau mereka menyampaikan kebenaran. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di dalam perjalanan panjang itu, dalam segala suka dan duka yang dialami bangsa Israel, tidak sedikit Musa dipersalahkan. Orang-orang Israel bersungut-sungut, orang-orang Israel berontak, orang-orang Israel melawan. Apakah itu bukan satu penderitaan yang dialami oleh seorang pemimpin, seorang Musa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga kalau kita memperhatikan Elia.
Bagaimana Elia ketika terjadi kelaparan, dia harus mendapatkan firman Allah. Dia disuruh ke sungai Kerit, disuruh ke janda di Sarfat, dan pada waktu dia membunuh nabi-nabi Baal, bagaimana seorang Elia kemudian diancam oleh Isabel dan dia mengalami juga satu ketakutan, satu kekhawatiran. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-4. Coba kita akan melihat sebentar ke sana sebelum nanti kita kembali ke Yakobus pasalnya yang ke-5. 1 Raja-Raja, mari kita akan memperhatikan Bapak Ibu. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-24. Ini setelah Elia diancam oleh Isabel. Apa yang dikatakan oleh Elia? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal sebelum peristiwa ini, seorang Elia atau Nabi Elia itu adalah seorang yang begitu berani, begitu luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan 400 Nabi Baal, bahkan Nabi-Nabi Baal itu disembelihnya, dikalahkannya, dan dia menjadi seorang yang sangat berani. Tetapi beberapa saat kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Elia mengalami yang namanya pasang surut, ya, sebagai manusia. Walaupun dia dipanggil sebagai seorang nabi, kalau kita memperhatikan, dia juga mengalami yang namanya ketakutan, dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kemudian menghibur, menguatkan, dan bahkan bagaimana Allah juga memakai seorang Elia, dipakai menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah teladan para nabi. Bahkan kalau kita memperhatikan di kisah jemaat mula-mula, di jemaat awal itu, bapak-bapak gereja, seorang Polikarpus ketika pemerintahan Kaisar Nero di Roma, itu juga mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tubuhnya dibalut dengan pakal, dengan aspal, dan kemudian Polikarpus itu dibakar di tengah alun-alun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar kebenaran, diperlengkapi oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Kristuslah yang kemudian memberikan kekuatan kepada setiap mereka, sehingga mereka sabar, mereka bisa kuat dan bisa melalui semuanya itu. Dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, di dalam kita memberitakan Injil Tuhan, seringkali juga kita menghadapi situasi kondisi yang mungkin hampir sama. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kita harus belajar dari para nabi, orang-orang pilihan Allah, utusan-utusan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kita belajar dari mereka, memiliki kesabaran, iman yang teguh,
ketika menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah bagian yang kedua. Jadi meskipun Elia, Musa, Yeremia menghadapi penderitaan-penderitaan ketika menyampaikan kabar kebenaran, ketika menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, mereka tetap kuat, mereka tetap sabar. Kita percaya ketika umat Tuhan memiliki kesabaran, kita meneladani dari tokoh-tokoh Alkitab, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri, maka saya percaya Bapak Ibu saudara kita semuanya juga boleh mengalami anugerah, kemurahan, topangan oleh kuasa Tuhan, sehingga kita bisa bertahan menghadapi situasi, kondisi yang sulit sekalipun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu petani, kemudian para nabi yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan terakhir yang dicatat di dalam Alkitab setelah petani, para nabi, sekarang kita belajar dari seorang Ayub. Bagaimana Ayub tetap sabar ketika menghadapi penderitaan. Coba kita perhatikan di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pasalnya yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub bukan hal yang ringan, tetapi sesuatu yang bertubi-tubi. Ayat pertama dari Ayub pasal 1 mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama ini, memang Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu saudara, namun kalau kita memperhatikan, bukan berarti Ayub yang memiliki kesalehan yang demikian kemudian tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya. Allah izinkan memang Ayub mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi Ayub juga kehilangan anak-anaknya, Ayub juga kehilangan kesehatannya, dan di dalam situasi mungkin dia sudah habis-habisan seperti itu, orang yang dicintainya, orang yang dekat dengan dia ternyata bukan jadi orang yang mendukung, tetapi justru orang yang menjatuhkan. Bapak Ibu, ketika hartanya habis, anak-anaknya mati, kemudian dia mengalami sakit borok, ayatnya yang ke-21 dikatakan oleh Ayub demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam situasi kehilangan semuanya, tetapi apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah terpujilah nama Tuhan. Ketika dia dipercaya dengan anak-anak, dengan harta benda, dengan kekayaan, dan kemudian semuanya diambil oleh Tuhan,
Dalam situasi kondisi demikian, Ayub tidak berontak, tidak protes. Bahkan kalau kita lihat ayatnya yang ke-8, 9, 10, kalau kita memperbandingkan antara Ayub dan istrinya, di sini dikatakan demikian, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka kata istrinya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan Daud, kesabaran Daud ketika menghadapi penderitaan di dalam hidupnya, bukan hanya kehilangan materi, tapi juga kehilangan buah hati, dan yang lebih lagi dia juga mengalami penderitaan karena dia sakit. Tetapi Ayub tetap bersabar dan mempermuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan endingnya, memang Bapak Ibu, apa yang dialami Ayub, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub dipulihkan. Bukan hanya badannya yang kemudian sembuh, tetapi Tuhan kemudian mengganti dengan keturunan, dengan anak-anak yang Alkitab mengatakan anak-anak yang cantik, kecantikannya luar biasa, itu yang namanya Yemima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran membutuhkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap kuat, tetap sabar ketika menghadapi situasi yang sulit, kondisi yang sulit, mungkin seperti yang kita alami sekarang, kita percaya, kita yakin saatnya, waktunya Tuhan akan menjadi waktu yang indah untuk kita boleh menerima segala kebaikan Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menanti dan kita menunggu waktu dan saatnya Tuhan, bukan saatnya kita. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita mau belajar memiliki kesabaran seperti keteladanan yang diberikan oleh petani, oleh para nabi, juga seorang tokoh yang namanya Ayub. Mereka bertekun, bersabar. Hari-hari ini ketika kita sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya belajar dari kebenaran firman Tuhan, tetap bersabar, berpegang teguh di dalam iman, dan tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur untuk malam hari ini atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami terima, terus membangun, menguatkan, mengingatkan kami, supaya kami memiliki kesabaran seperti seorang petani, juga kesabaran para nabi yang Kau pakai untuk menyuarakan kebenaran. Demikian juga keteladanan dari seorang tokoh Alkitab, yaitu seorang Ayub. Terima kasih, malam hari kami mengucap syukur. Beri kami kekuatan, kesanggupan untuk kami tetap kuat, teguh, bertekun, bersabar di dalam situasi kondisi yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Baik, saya ingin membagi pokok-pokok doa, nanti saya berdoa dan Bapak Ibu
di rumah masing-masing, mari perhatikan pokok-pokok doa yang ada. Bapak Ibu doakan pokok-pokok doa ini bersama dengan keluarga bersama-sama. Yang pertama kita akan mendoakan untuk gereja dengan segala kegiatan yang kita laksanakan secara online, juga para pemimpin, baik Bapak Pendeta, Diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, juga seluruh anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, kita doakan bersama-sama. Juga kita doakan untuk PAUD supaya terus bertumbuh berkembang, TK juga untuk kehadiran gereja 350 jiwa, juga goal persembahan 59 juta. Demikian juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya Tuhan terus menolong, bertumbuh, tetap eksis, dan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Kemudian pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk yang sakit, yang lemah iman. Yang sakit ada Bapak Budi Wibowo, Bapak Budi Tarto, Bapak Sunardi, Ibu Dwi Laswiati, Pak Yunus, Pak Santoso, dan yang lain kita doakan yang sakit supaya dipulihkan, disembuhkan. Yang lemah iman juga didoakan, orang-orang baru. Kemudian pergumulan kita bersama-sama untuk kota Semarang, pandemi yang masih melanda, kita terus berjuang, berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, supaya senantiasa diberi hikmat, dituntun, membawa bangsa kita tetap negara yang maju, negara yang aman, tentram dan damai, dan terus bertumbuh baik secara ekonomi. Nanti yang terakhir Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Apapun masalah persoalan yang kita sedang hadapi, mari berdoa bersama dengan keluarga. Setiap masalah persoalan pergumulan kita bawa dalam doa pada malam hari ini, dan bersama-sama dengan keluarga mari kita bertelut, bersujud, dan bersama-sama berdoa. Itu Bapak Ibu untuk pokok-pokok doa. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu yang di rumah bisa berdoa membawa setiap pokok-pokok doa yang sudah saya sampaikan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, para pemimpin kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya semakin bertumbuh, berkembang, mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-Mu terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas, semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, saling menghormati dan menghargai. Doa kami untuk para pemimpin kami menyerahkan, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamahnya, sehingga Bapak terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membangun jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan urapan, hikmat, kekudusan, dan penyertaan Tuhan yang membawa Bapak Pendeta Tuhan boleh melayani Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu, membawa jemaat-Mu, umat-Mu terus masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kami serahkan para diakon, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh pengurus gereja. Engkau memberkati, mengurapi, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Engkau juga memberkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu supaya terus bertekun belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, pengurusan izin daripada PAUD maupun TK, pendirian yayasan, Tuhan juga memberkati. Kami percaya melalui sekolah ini kami nanti bisa menjangkau jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Pelayanan kami di Pucang Gading, Tuhan juga terus menjamah, memberkati, supaya terus bertumbuh, berkembang, semakin dewasa rohani setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kerinduan kami untuk kami punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih.
Kami serahkan yang sakit Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini untuk Bapak Yeskel Sunardi. Kami serahkan juga Bu Dwi Lasviati yang masih lemah, dijamah, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, saraf-saraf matanya dijamah, dipulihkan. Bapak Budi Tarto, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Yunus Amin Priyadi, Bapak Santoso, Bapak Ibu Sarmo, Bu Tan Lisniu, kami serahkan Mbak Diana dipulihkan ketika pasca operasi melahirkan. Kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, Ibu Yuda Ningsih yang ada di Pucang Gading. Kami menyerahkan juga Bu Teresia. Kami serahkan juga Bapak Subarjo. Engkau menjamah, yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang lemah iman, yang undur dijamah, supaya mereka semuanya Tuhan boleh Tuhan Yesus bertobat, setia kepadamu. Demikian juga orang-orang baru supaya terus bertekun, setia mengikuti ibadah online dan bertumbuh melalui gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati seluruh menteri, Engkau memberkati juga Tuhan seluruh orang-orang yang mengambil kebijakan di negeri kami. Engkau terus Tuhan menolong supaya bisa melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa berlalu dari negeri kami, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, supaya ekonomi Tuhan tetap bisa bertahan, dijauhkan dari krisis. Keamanan politik Tuhan, Engkau juga menolong setiap orang-orang yang punya rencana-rencana jahat, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjagai, melindungi negeri kami tercinta Indonesia, sehingga tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih Jawa Tengah, kota Semarang, di mana kami tinggal, Engkau juga menjamah supaya pandemi bisa dikendalikan, dan kami percaya semakin turun, bahkan penularannya Tuhan semakin berkurang Tuhan Yesus, dan bisa berlalu dari kota Semarang ini, sehingga kami bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Engkau memberkati untuk Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya, supaya diberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi pandemi wabah corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan daerah Telogo Sariwetan, di mana gerejamu berada, dijamah, supaya daerah Telogo Sariwetan diurapi, diberkati, sehingga umatmu bisa dengan nyaman Tuhan suatu saat beribadah bersama-sama di gereja ini. Terima kasih seluruh jemaatmu Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, supaya mereka semuanya Tuhan di dalam segala pergumulan, masalah, persoalan yang sedang dihadapi, diberikan kesabaran, ketekunan, keteguhan iman, sehingga mereka tetap setia di dalam Engkau. Berkati hidupnya, rumah tangganya, khususnya pengiringannya kepada Tuhan Yesus, diurapi, diberkati, dijamah. Demikian juga pergumulannya yang membutuhkan Tuhan pekerjaan, membutuhkan Tuhan Yesus untuk kehidupan sehari-hari, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu terpelihara. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri, dilanjutkan dengan doa melalui keluarga-keluarga. Engkau mengurapi, memberkati seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, petaka, bencana, pencobaan. Namun kasih setia kemurahan-Mu yang tetap melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.